Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Doa kami, biarlah segala sesuatu yang kami lihat di dunia ini, seperti pujian ini, kami pun bisa hidup di dalamnya. Bahwa cuma Engkau segalanya bagi kami. Mas perak, segala hal yang dunia ini ada, yang Tuhan sediakan, bukan menjadi yang terutama bagi kami, tapi cuma Tuhan, segalanya bagi kami. Sehingga ya Bapa, kami terus boleh diperkenan oleh Tuhan, terus disempurnakan oleh Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan boleh membangunkan kami, mengumpulkan kami bersama-sama di dalam gerbang pagi ini, dimanapun kami berada. Bahkan lewat pujian ini pun, selain kami mempersembahkan syukur, bangga, hormat kami kepada Tuhan, tapi kami pun diingatkan Tuhan untuk menjadikan Tuhan segala-galanya bagi kami. Sehingga ya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang bisa meninggalkan kami dari kasih karunia Tuhan, karena kami cuma mau Tuhanlah segalanya bagi kami. Kami mau ya Tuhan menerima firman-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk kami terima. Sampaikanlah ya Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi demi pribadi. Kami percaya firman Tuhan sungguh berharga bagi kami, memperbaiki kesalahan kami, mengingatkan kami akan dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, tetapi juga memberikan kepada kami kepastian tentang hari depan yang cerah. Karena itu ya Tuhan, nyatakanlah firman-Mu dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami siap dan bersedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak James sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Obadya. Satu pasal cuman. Ini cuman satu, sama dengan Judas. Obadya pasal yang pertama dan satu-satunya pasal. Obadya 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Jadi kitab Obadya ini kitab yang dituliskan oleh nabinya tentunya Obadya. Ini memang menuliskan tentang hukuman Tuhan terhadap Edom atau Esau, kakak daripada Yakub. Jadi ini dalam rangkaian ketika dulunya Israel terpecah dua menjadi utara dan selatan. Utara, selatan, jadi ada Israel akhirnya dan ada Yehuda. Mereka dijajah, kemudian dibuang ke Babel, dan Tuhan menghukum Edom. Apa hubungannya? Kenapa Tuhan menghukum Edom atau Esau? Ya, nama lain daripada Esau adalah Edom. Nah, kita akan baca. Karena memang ada pelajaran yang kita mau dapatkan dari kehidupan Esau atau Edom untuk kita perhatikan. Karena Alkitab ini cermin. Kalau kita mau hidup dalam kemenangan, baca di Alkitab bagaimana Yusuf hidup dalam kemenangan, bagaimana Daud hidup dalam kemenangan, bagaimana rasul-rasul hidup dalam kemenangan. Jadi, lihat di Alkitab. Bagaimana menang? Ya, sebagaimana di dalam Alkitab. Cara untuk menang, tokoh-tokoh Alkitab, pengajaran-pengajaran tentang kemenangan. Bagaimana mau susah, hidup dalam tangisan, ratapan, ya baca dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah Esau. Jadi pelajaran-pelajaran dari Alkitab ini istilahnya yang baik, ikuti yang baik. Yang jahat, ikuti yang jahat. Kita yang memilih, karena Tuhan merancangkan kita hari depan penuh harapan. Tuhan bilang dia sudah menyiapkan pekerjaan baik untuk kita alami. Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi di pihak Tuhan jelas, Tuhan siapkan kita rancangan hebat. Begitu juga Esau, begitu juga Edom. Tetapi Edom karena pilihannya, keputusannya, yang membuat dia harus mengalami hal-hal yang
menyakitkan dia, bahkan keturunannya. Nah, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Jadi malapetaka bertubi-tubi datangnya. Hartanya digeledah, dicari-cari tentunya untuk diambil oleh musuhnya. Engkau diusir sampai ke tapal, kan? Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Dulu orang-orang yang karib, berteman dengan baik dengan dia, tiba-tiba mengusir dia sampai di ujung-ujung. Karena kenyataannya sampai hari ini kita ketahui Bapak Ibu, Edom tidak menempati di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bapaknya Abraham dan Ishak, ya, kakeknya Abraham, ya. Padahal janji Abraham kepada keturunannya tentunya termasuk Esau, tapi dia terusir karena kita ketahui dia sekarang kan menjadi wilayah Jordania. Jordania sendiri tidak menjadikan Edom sebagai suku utama. Dia menjadi suku yang terasing. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jordan, kita tahu daerah Petra, sekarang daerah yang gersang, daerah yang tidak ada kotanya, daerah yang terpinggirkan. Karena kita tahu bahwa sekarang Jordan dipimpin orang keturunan Amon dan Moab. Itu bangsa yang tanda petik juga terkutuk karena lahir dari maksudnya dari Lot, begitu kan? Tetapi mereka di situ pun menjadi orang asing di Jordan. Dari tanah Kanaan harusnya mereka hidup di situ, terusir sampai ke tapal batas. Memang benar, kenyataannya mereka berbatasan langsung dengan Israel, tapi di tempat di mana mereka tinggal sekarang di negara Jordania, mereka pun menjadi daerah yang minim, menyedihkan. Ya, engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Jadi bertubi-tubi hal yang menyakitkan mereka alami. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau akan lenyap. Bayangkan, terus bertambah penghukuman Tuhan. Kenapa? Ayat yang berikutnya. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu itu, pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, agak unik. Kenapa? Itu semua terjadi, coba dinaikin lagi pasal yang ayat yang ke-10 tadi, ya, ayat yang ke-10. Kita perhatikan Tuhan menghukum Edom atau Esau. Alasannya karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Jadi, padahal kan pada waktu itu, ini konteksnya, Tuhan menghukum mereka, Tuhan sedang menghukum bangsa Israel, Yakub saudaranya. Karena apa? Mereka juga sedang mengkhianati Tuhan. Orang yang berdosa ini yang kemudian akhirnya hartanya direbut, perkakas dalam bait Allah diambil. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia berkontribusi. Pada waktu itu mereka tidak menolong, mereka ikut melihat, mereka tidak ikut bersedih hati ketika orang yang diurapi Tuhan sedang dihukum Tuhan. Dia ikut tanda petik berpesta dan senang di dalamnya. Coba lihat ayat yang ke-12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah berduka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya.
Jadi jelas ya, sudah dijelaskan tadi itu keturunan Yakub atau Israel, nah sekarang Yehuda. Jadi udah ada kerajaan utara dan selatan. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpa pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Jadi, pada waktu bangsa Israel diambil segala kekayaannya, kemudian dijadikan budak. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, orang Edom melihat, menyaksikan mereka ngomongin syukurin tuh dasarnya lagi dihukum Tuhan. Wah, memang mereka tidak benar. Tuh, rasain. Kemudian ketika mereka sedang dijarah, mereka pun ikut merenggut kekayaannya pada saat hari sialnya, Alkitab katakan. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Jadi orang yang lari, yang luput, mereka ikut membunuh. Kemudian menyerahkan orang-orang yang terluput tersebut kepada bangsa Babel. Cukup sampai ke ayat yang ke-14. Ini jadi mengingatkan kepada kita. Waktu saya baca ayat ini, saya renungkan, loh, kan Tuhan lagi menghukum bangsa Israel. Kerajaan utara dan selatan sedang dihukum karena mereka mendukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan akhirnya menghukum dan membuang mereka, kan akhirnya 70 tahun mereka dibuang. Tapi ternyata setelah saya renungkan, hamba Tuhan, orang yang diurapi, rekan-rekan kita yang melayani Tuhan, orang-orang percaya ketika mengalami kesusahan, tugas kita tidak usah ikut-ikutan menghakimi. Apalagi, ini kan bicara tentang bangsa yang diurapi Tuhan. Saudaranya dia yang memang mungkin dia merasa dikecewakan. Kekecewaannya karena dia juga kok. Bukan kesalahan semata-mata Israel atau Yakub. Karena dulu, dia sendiri kan yang membuat akhirnya hak kesulungannya berpindah. Tapi dia sakit hati atas dosanya sendiri. Sehingga ketika suatu waktu, Israel diberkati, ternyata dia masih hidup dalam kepahitan, kebencian, kedendaman, sehingga setiap pergerakannya diikuti. Dan bukankah itu seringkali terjadi atas orang-orang yang kecewa, sakit hati, ketika melihat ada orang diberkati, kemudian dia bertobat dari kesalahannya, lalu dipakai Tuhan, kemudian dia diangkat, dipercaya Tuhan. Ada orang-orang tertentu bisa membenci dan mengharapkan kejatuhan terhadap seseorang. Dan ketika itu terjadi, Alkitab katakan, Israel mendukakan hati Tuhan. Tuhan menghukum dia. Tapi ketika dia ikut-ikutan menghakimi, memperbincangkan, mengambil keuntungan dari orang yang jatuh tersebut, ternyata hukuman itu diberikan Tuhan kepada Esau atau Edom. Jadi hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita yang sebenarnya tidak boleh kita anggap remeh. Ketika misalnya hal ini bisa terjadi kepada siapapun termasuk saya. Ketika misalnya rekan sepelayanan dalam kehidupan kita, saya dikecewakan misalnya dengan seseorang, gitu kan. Lalu kemudian dia dipakai Tuhan. Mungkin dia membereskan dengan Tuhan. Dia membereskan, dia punya dosa, punya kesalahan, anggaplah dia menyakiti hati saya. Mungkin dia mengecewakan saya begitu pahitnya bagi saya. Kemudian dianya minta ampun sama Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mau datang ke saya tidak mau terima. Anggaplah seperti itu. Sayanya tidak beres. Ini kan kejadian seperti Esau atau Edom. Kemudian karena dia sudah membereskan diri, lalu Tuhan mengangkat dia. Tuhan memberkati dia. Tuhan memberikan kepercayaan kepada dia. Dia diurapi Tuhan. Suatu kali, karena kebencian yang tidak beres dalam hati saya mengharapkan dia jatuh. Saya mengharapkan dia hancur. Dia diangkat, saya perbincangkan terus bahwa dia itu tidak benar. Dia itu ngecewakan, saya kirimkan berita-berita buruk tentang dia. Sampai suatu kali, dia pun bersalah. Lalu Tuhan menghukum dia, tanda petik. Kita tidak diajarkan untuk sembarang menghakimi ya. Tapi anggaplah dia dihukum Tuhan. Lalu seperti yang Edom buat, dia memperbincangkan, dia ngomong sana-sini, lihat tuh. Dulu orang ini mengecewakan saya, menghancurkan saya, tetapi sekarang lihat Tuhan hukum.
lalu mengambil keuntungan, seolah-olah mengambil keuntungan dari kehancuran dia. Dan kita lihat akibatnya. Esau bahkan keturunannya harus dilenyapkan, harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari, ada hal yang kita buat yang mempengaruhi kehidupan kita yang harusnya sebenarnya kita bereskan. Saya teringat ada hamba Tuhan dulu waktu tahun 2000, kita ingat bangsa kita ada kegerakan kesatuan gereja namanya NPC, National Prayer Conference. Dulu diadakan berbagai rangkaian di Indonesia waktu itu, dari Jakarta sampai ke pulau-pulau, sampai ke berbagai provinsi, yang di seluruh provinsi waktu itu di Indonesia, ya. Dulu belum 34 provinsi dulu. Nah, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, seorang gembala dari Nigeria, tapi saya lupa namanya karena namanya agak susah begitu ya. Terus dia kasih kesaksian. Suatu kali Nigeria akan mengalami pergumulan bertubi-tubi. Sampai suatu kali puncaknya ada seorang presiden kan yang terkenal jahat, saking jahatnya pernah dijadikan suatu film namanya Idi Amin. Karena saking jahatnya dia menumpas rakyatnya sendiri, dia menghukum, dan bahkan orang yang dia benci itu dagingnya dipotong, kupingnya, telinganya, matanya dia letakkan di kulkas. Kalau dia bikin senang-senangnya dia makan tuh kupingnya di depan pengikutnya. Jadi saking bencinya. Lalu akhirnya negara yang dulunya kaya menjadi miskin. Lalu gembalanya itu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menuntun dia untuk pergi ke Yerusalem. Berdoa di sana, berpuasa. Singkat cerita, karena dulu kan mereka bisa menggunakan darat. Pergilah dia ke Yerusalem, lalu berdoa. Nah, di situ Tuhan membukakan kepada dia, memberikan penglihatan dan pengertian. Bahwa dulu di bangsa ini, ada ikatan kutub yang terus sampai hari ini membuat bangsamu itu mengalami penderitaan demi penderitaan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dibunuh ketika mereka menjadi seorang misionaris. Dan itu harus dibereskan. Singkat cerita, dia bertanya sama Tuhan, gimana caranya? Tuhan bilang bikin ibadah KKR di gerejamu, gereja kecil. Tapi singkat cerita, dia pulanglah. Di situ dia mulai bikin kegerakan KKR. KKR, tetapi dari pagi sampai malam dia berdoa. Dia cuma buat beberapa hari awalnya. Tapi ternyata pada waktu pimpin KKR, mereka menangisi, meminta ampun atas dosa pemimpin-pemimpin mereka. Lalu singkat cerita, terjadi satu kegerakan. Orang yang sakit dipulihkan. Bahkan ketika dia datang, dia melewati orang-orang yang ada di kiri kanan, begitu, rebah-rebah. Jadi pengurapan Tuhan begitu kuat, sampai singkat cerita, akhirnya tidak berhenti KKR-nya. KKR terus, sampai presiden di negara mereka mendengar berita itu lalu hadir di dalam KKR tersebut. Dan mereka berdoa bersama-sama meminta ampun. Kan mayoritas agamanya mereka waktu itu adalah Muslim. Mereka berdoa meminta ampun atas dosa-dosa kesalahan. Dan setelah, kalau tidak salah, sampai 40-an hari akhirnya acara itu. Dan mereka mengakui karena dosa yang dibuat oleh leluhur mereka kepada misionaris, yang beberapa misionaris diutus dibunuh oleh mereka. Nah, akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Nigeria. Yang akhirnya waktu dia ceritakan, waktu itu Nigeria menjadi 50% negaranya percaya kepada Yesus. Itu dosa yang tidak dibereskan terhadap orang yang diurapi. Dan kalau kita mau merenung, kalau kita mau buka hati sedikit untuk firman Tuhan, kadang-kadang ada masalah yang bertubi-tubi sampai ke turun-temurun kepada turunan kita. Itu bisa terjadi karena ada dosa yang pernah dilakukan oleh orang atau generasi di atas kita yang harus kita bereskan. Tentunya kita tidak bisa memperbaiki dosa yang pernah dibuat oleh orang tua leluhur kita. Tapi kita bisa memutuskannya. Jika dulu generasi di atas saya pernah melakukan hal-hal yang jahat terhadap hamba Tuhan, atau kita sendiri lakukan, segera bereskan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan Esau atau Edom itu bukan cuma dia, bahkan generasi di bawahnya, keturunannya dibinasakan, hartanya direbut, hidupnya menderita. Nah, kehidupan Esau
perlu kita perhatikan untuk kita pelajari, Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan cuma mengasihi Yakub? No. Tuhan itu adil. Kenapa? Pegangan kita adalah firman-Nya. Pandangan kita, penilaian kita tentang keadilan Tuhan sangat terbatas. Karena kita ini manusia ciptaannya. Dia yang menciptakan kita. Dia adil. Kenapa? Karena dia yang berkata dia adil. Mungkin ada banyak yang berkata begini, tapi dia tidak adil. Waktu di dalam kandungan, Esau dengan Yakub bergelut, bergumul. Yang memenangkan adalah Yakub. Berarti dari awal Tuhan udah menentukan, Yakublah yang dipilihnya. Berarti Tuhan tidak adil. Jangan pernah berpikir dan berkata tentang hal-hal yang buruk tentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang penuh kasih dan adil. Kenapa? Dia sendiri yang ngomong. Dan kita percaya, masing-masing kita bisa menilai kita. Ada banyak masa-masanya sebenarnya kita tidak layak. Dan kita tahu kehidupan kita. Kita tidak layak diberkati, kita tidak layak diangkat, kita tidak layak diberikan kepercayaan. Tapi kok Tuhan angkat saya ya? Kalaupun mungkin orang bisa menilai hidup kita bagus ya. Oh, saya diberkati dengan Pak Dedi, saya diberkati dengan Pak James misalnya. Tapi kita kan tahu kehidupan kita. Dan Tuhan jauh lebih tahu tentang kita. Tetapi kita kok boleh mengalami banyak kebaikan Tuhan. Makanya kita bisa merasakan keadilan dan kebaikan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan memilih Yakub, jelas Yakub juga bukan orang yang sempurna. Tetapi ada perbedaan antara Yakub dengan Esau. Ketika mereka jatuh dalam dosa, tentunya sikap daripada Yakub dengan Esau berbeda. Dan saya tidak sedang membahas tentang Yakub. Tetapi kita akan pelajari karena ada pesan Tuhan dalam peristiwa Edom. Coba kita lihat. Hal yang pertama, Kejadian 25 ayat 29. Kita baca. Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-29. Apa pelajaran dari Edom? Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-29. Saya cari ya. Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30, 25 ayat 29 ya. 25 ayat 29. Kemudian ayat yang ke-30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, Renobon ya. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Menurut Bapak Ibu, Yakub jahat enggak? Ya, enggak tulus juga sih. Kalau mau kasih aja, masa mau minta itu kepada saudaranya, ya kan? Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Beri komitmen dulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungan kepadanya. Dua pribadi, ya, dua pribadi. Dalam ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dibilang Yakub juga tidak benar. Pilihan Tuhan bukan karena Yakub orangnya suci juga. Yakub tidak menipu, tapi Yakub masih memandang hak kesulungan sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai. Sehingga dia pakai berbagai cara untuk mendapatkannya. Dia tidak menipu, dia fair. Dia fair, artinya dia minta, dia tidak merebut, dan tidak menipu kakaknya. Walaupun dia memberi dengan tanda petik tidak tulus. Tapi nilainya, dia lebih menghargai nilai-nilai rohani dibandingkan kakaknya. Hal yang pertama yang kita dapatkan pelajaran dari kehidupan Esau, dia memandang rendah hal-hal yang bersifat rohani.
Kepada kita, kadang-kadang itu bisa kita lakukan. Esau pasti tahu kebenarannya. Bapaknya pasti ngomong. Ingat, Tuhan berjanji kepada bapak kita, bapakku Abraham, kakekmu Abraham, bahwa kita diurapi untuk menjadi berkat. Karena itu, pasti karena bapaknya Alkitab jelas bilang, agak unik keluarga ini. Bapaknya lebih sayang ke Esau, mamanya lebih sayang ke Yakub. Ini agak unik, kan orang tua nggak boleh kayak gitu kan. Harusnya sebagai orang tua fair. Ini pelajaran bagi kita. Tetapi satu hal, pasti dia diajarkan betapa nilai hak kesulungan itu berharga. Pasti. Dan mungkin Yakub yang mendengar, dia terkesima. Mungkin dia pikir, asik juga ya kakak ini. Anak nomor 1, dia dapat hak kesulungan. Dia memandangnya berharga, tetapi Esau memandangnya tidak berharga. Sehingga akhirnya, hak kesulungan direbut oleh Yakub. Sehingga kadang-kadang dalam hal-hal keseharian kita, ada masanya Tuhan mengingatkan kepada kita. Ini hal-hal yang harus kita buat. Mengampuni orang, tidak menyimpan kekecewaan, setia dengan perkara kecil. Hal-hal yang seperti ini seringkali Tuhan taruh dalam hati. Jangan kau cuma diam-diam. Pikirkan untuk lakukan sesuatu. Seperti tadi pujian. Ini kadang-kadang diingatkan Tuhan ingatkan lagi. Gitu kan. Saya masih ingat. Dulu, saya ingat sebagian dari proses Tuhan kepada saya dan istri. Ketika dalam mengikuti Tuhan, salah satu proses yang saya merasa bersama istri alami itu adalah Tuhan menghabisi semua yang kami miliki. Jadi ini pribadi. Jadi dihabisi sampai akhirnya, karena kan dulu saya kepingin jadi orang kaya. Karena ada sejarahnya. Kenapa saya ingin jadi orang kaya? Karena dulu di gereja saya punya tanda petik trauma terhadap kejadian hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan itu bikin dosa. Tapi kan dulu saya kuliah sambil kerja. Bosnya saya itu bendahara di gereja saya. Sehingga saya tahu bahwa hamba Tuhan di gereja kami dulu tuh memang minim penghasilannya, diatur memang seperti itu. Karena memang juga gerejanya memang minim ya, keuangannya memang sulit. Lalu kalau memang anaknya harus sekolah, harus beli baju, beli sepatu, itu harus datang ke bendahara gereja karena pasti penghasilan mereka tidak cukup. Lalu saya ingat beberapa kali pendeta yang cukup dekat dengan saya itu, karena saya sering kali ngantarkan mereka kalau ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh mobil begitu, kadang saya harus mengantar pakai motor, lalu anugerah Tuhan beberapa kali harus jalan berkilo-kilometer. Jadi dulu waktu mahasiswa, Tuhan kasih kesempatan itu. Tapi satu kali, dan itu berkali-kali, saya lihat hamba Tuhan yang datang lagi punya kebutuhan, datang karena mereka memang caranya dibuat seperti itu, harus datang ke gereja, misalnya untuk beli seragam anak yang naik kelas gitu. Disuruh tunggu biasa sampai 4 jam, sampai 5 jam. Nanti kalau saya ingatin, karena di gereja kan dia bos saya, tetapi saya biasa panggilnya om, itu Pak Pendeta sudah nunggu dari tadi. Gitu kan. Nanti istrinya bisa ngomong, pendeta kok minta-minta, gitu kan. Biar aja. Gitu kan. Jadi karena pendeta itu cukup dekat dengan saya dan diperlakukan begitu, saya merasa tanda petik, saya sakit hati sama orang kaya ini. Jadi dalam hati saya begini, saya kepingin jadi orang kaya yang melayani. Lewat harta saya ingin saya bersikap berbeda dengan orang ini. Ya, tapi Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak izinkan saya menjadi pengusaha atau jadi profesional. Mungkin kalau saya jadi orang kaya, saya juga bengkok hatinya. Jadi Tuhan membawa saya akhirnya menjadi hamba Tuhan. Tetapi proses itu agak susah untuk saya dan istri sepakat. Karena memang kan saya tidak disekolahkan untuk menjadi seorang pendeta. Kan saya kuliahnya di pertanian. Sampai ada suatu proses, tiba-tiba kami sedang menyembah dalam keadaan habis-habisan. Dalam kondisi waktu itu kami berkali-kali tidak makan, tidak minum, karena memang terpaksa, bukan karena puasa. Itu kan. Tiba-tiba saya ingat lagu yang Pak James tadi itu nyanyikan tuh. Kami lagi nyanyi ya. Aba Bapa yang emas perak dan permata tiada artinya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu. Pada waktu itu saya ingat, saya ternyata masih punya cincin yang berharga bagi saya. Istri saya masih punya cincin. Tiba-tiba saya teringat, kami simpan di bawah baju-baju. Istri saya cari. Waktu ketemu, tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi untuk menyerahkannya bagi gereja yang sedang membutuhkan.
Dan kami perlu, kalau diuangkan itu jadi bernilai sekali bagi kami berdua. Karena memang keadaan kami sedang sulit-sulitnya. Rasanya udah tidak ada barang yang bisa dijual untuk membeli beras waktu itu. Tapi waktu teringat, dan tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi. Saya oleh anugerah Tuhan diberikan kemampuan untuk mentaati. Karena sejujurnya, kami sedang perlu. Dan itu saya ingat, itu hal-hal yang sepertinya kecil. Tapi Tuhan ingatkan, dan jangan menganggap rendah. Jangan menganggap enteng ketika Tuhan ingatkan hal-hal yang rohani kepada kita. Esau, pasti Tuhan ingatkan waktu dia menawarkan, nih hak kesulungannya. Pasti Tuhan ingatkan. Tetapi satu hal, dia tidak bertindak sebagaimana yang Tuhan ingatkan. Bagi kita, kalau Tuhan ingatkan sesuatu, lakukan sesuatu. Jangan keraskan hati. Karena hal-hal yang harusnya kita lakukan dan kita tidak taati. Hal-hal yang berikutnya bisa terjadi kepada kita. Tetapi juga ingat, kalau Bapak Ibu dianugerahkan Tuhan anak atau keturunan, yang harus menanggung juga keturunan kita, orang yang bekerja dengan kita. Kalau Bapak Ibu dipercayakan Tuhan memimpin suatu perusahaan. Nah, yang kedua, yang pertama tadi, jangan memandang hal rendah, hal-hal yang rohani. Yang kedua, kita lihat Kejadian 27 ayat 41. Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-21. 41. 5 menit lagi ya, Mbak. Agak lama ini. Katakan demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Jadi 2 kali tuh, seperti Vanessa Angel tuh, dia ngomong mati-mati terus. Ingat ya, tadi dia bilang aku udah mau mati kok, berarti aku berikan aja. Nah kali ini dia ngomongnya sama nih. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Dia berikhtiar untuk membunuh adiknya. Dibereskan enggak? No, dia tidak bereskan. Kedendaman, kepahitan, kebencian, bahkan dia ceritakan kepada anak cucunya tentang apa yang dibuat oleh Yakub. Apa yang dia buat, dia mungkin tidak ceritakan. Tapi apa yang dibuat oleh adiknya, dia ceritakan. Sehingga kedendaman, kebencian berbuah ketika sampai dia punya anak-anak, dibawa keturunannya. Boleh dihilangkan ayatnya ya, Pak Dedi, boleh muka lagi gitu ya. Ketika generasi berikutnya, kita lihat waktu bangsa Israel dihukum, ternyata kedendaman masih ada dalam kehidupan anak cucunya. Bangsa Israel dihukum, mereka ngomongin, itu kan bukan Edom lagi, udah anak cucu daripada Edom. Maksudnya udah keturunan berikutnya. Tapi kita lihat, kenapa ya mereka masih benci? Itu kebencian yang tidak dibereskan, dosa yang tidak dibereskan. Dosa ditutupi dosa, kesalahan ditutupi dengan kesalahan. Dia akhirnya melihat bagaimana keturunannya dihancurkan, dibinasakan. Sama kan, seperti kejadian yang saudara kita yang Ismail. Karena kesalahan daripada mamanya, tidak dibereskan. Sampai sekarang, kebencian terus ada. Karena bapaknya atau mamanya maksudnya menceritakan terus bagaimana seharusnya kamulah yang menjadi anak sulung, tetapi direbut oleh Ishak. Sehingga akhirnya sampai hari ini Ismail terus memusuhi Ishak, yaitu Israel. Kita lihat sama dengan Esau. Dia membenci dan akhirnya coba kita lihat akibatnya sama. Keturunan dari Esau sama dengan keturunan Ismail. Menderita, dibinasakan, tidak dianggap orang-orang hebat, tidak diperhitungkan, kata Alkitab. Dan ini menjadi peringatan buat kita. Ketika Esau bersalah, dia tidak bertobat dari kesalahan dan dosanya. Dia hidup dalam dosa. Dia tidak perbaiki kesalahannya. Dia tidak memperbaiki ke depannya. Karena ingat, kesalahan dan dosa yang kita pernah buat, kita tidak bisa perbaiki kok. Kalau Bapak Ibu pernah berdosa, pernah berbuat kesalahan, kita tidak bisa perbaiki. Karena yang sudah lalu yang pernah kita buat, ya tetap terjadi. Tuhan menghapus dosa kita. Kita tidak bisa perbaiki yang lalu, ya sudah terjadi. Kalau saya pernah menyakiti hati Pak Dedi, misalnya,
Ya saya nggak bisa memperbaiki yang dulu. Hatinya Pak Dedi udah luka, saya nggak bisa perbaiki. Tapi yang bisa saya buat adalah saya minta ampun sama Tuhan, dan saya ngomong sama Pak Dedi, kalau Pak Dedi mau mengampuni saya, puji Tuhan. Tapi apa yang saya pernah buat di masa lalu, saya nggak bisa perbaiki. Yang bisa saya buat adalah sekarang, seperti dalam Efesus 2 ayat 10. Hidup dalam pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Saya isi hari-hari ke depan dengan hidup benar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk setiap kita menjadi berkenan di hati Tuhan. Esau tidak bertobat dari dosa dan kesalahannya. Bahkan dia menutupi dosa dan kesalahannya dengan melakukan dosa dan kesalahannya. Akibatnya, sebagai penutup, Edom atau Esau hidup susah. Dia terbuang dari tanah yang seharusnya dia hidupi. Tanah tempat yang dijanjikan juga buat dia. Dia terbuang. Ingat, yang Tuhan janjikan kepada kita itu banyak, besar, luas. Bukan cuma sorga yang dia janjikan. Tapi hidup di dunia, di bumi seperti di sorga. Tapi hal itu bisa cuma kita lihat dan kita dengar. Sama seperti khotbah yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Seperti Musa, dia cuma bisa melihat tapi dia tidak boleh masuk. Tapi keinginan Tuhan pasti kepada Musa. Dia bukan cuma melihat, tapi dia juga masuk menikmati tanah yang dijanjikan. Tapi dia langsung ke sorga, dan Tuhan yang sama juga mau kita bukan cuma melihat dan mendengar janji Tuhan. Tuhan mau kita menikmati sorga, tapi juga menikmati segala yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu yang pertama, jangan anggap rendah hal-hal rohani. Yang kedua, jangan tutupi dosa dan kesalahan dengan dosa dan kesalahan. Tapi bertobat, minta ampun, akui kesalahan, dan isi hari-hari ke depan dengan hidup yang berkenan. Kita berdoa. Tuhan, pelajaran yang Engkau beri lewat firman-Mu sungguh berharga. Lewat kehidupan Edom kami diingatkan. Ada dosa yang dia buat, kesalahan yang dia buat. Karena tidak memandang penting hal-hal rohani. Menganggap rendah. Sehingga hari ini kami diingatkan Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan sesuatu yang harus kami buat. Mengampuni orang, melupakan kesalahan, melakukan yang benar, melakukan yang baik untuk pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan dan bagi sesama. Kami harus melakukannya. Kami tidak boleh memandang rendah ketika Tuhan mengingatkan sesuatu, mengajarkan sesuatu. Kami harus bertekad untuk melakukannya. Begitu juga ketika kami sudah terlanjur salah, kami harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan dosa dan kesalahan kami pasti Tuhan hapus. Sehingga yang harus kami buat, hari-hari kami ke depan, kami isi dengan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Untuk Tuhan dimuliakan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kami diingatkan, sehingga kalau ada hal yang selama ini kami tanggung oleh karena kesalahan kami, atau orang tua atau leluhur kami, sebagaimana kejadian atas Esau, kami mau bereskan semuanya itu ya Tuhan. Kalau dari peserta yang hadir di dalam ibadah gerbang pagi ini, mengalami malapetaka demi malapetaka terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan ingatkan, mungkin ada yang perlu pemberesan. Hari ini hamba berdoa, Engkau yang berbicara kepada setiap pribadi yang juga menyiapkan pemberesan, pemulihan, penghapusan atas setiap akibat dari dosa dan kesalahan yang kami lakukan ataupun leluhur kami. Sehingga hari ini, biarlah lewat firman-Mu, kami berkata sebagaimana Yakub, mengakui dosa dan kesalahan, dan Tuhan memulihkan keadaan kami. Hamba berdoa, dalam keterbatasan waktu, hamba mohon Tuhan menyempurnakan firman yang kami sudah terima. Sempurnakanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, yang memberikan jaminan keselamatan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kepastian penyertaannya oleh kuasa Roh Kudus, yang akan terus tinggal membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, menjagai, menghibur, dan menolong kita, yaitu kuasa Roh Kudus, di hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita semua katakan, amin.